Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang di kita juga ada yang namanya anti jarah. Ada yang anti sama jarah, katanya musyrik segala apa gitu. Udah biarin ayah. Ya misalkan ngapain jaga-jarak wali, minta ke kuburan. Minta ke kuburan, siapa minta ke kuburan? Ya kita mah jarak wali Allah, berdoa di sono, ngirim proposal di sono. Ya, yang punya hajat, bikin proposalnya di para wali Allah. Karena para wali Allah orang dalam. Jadi kita taruh itu proposal di sini. Contoh misalkan Buya Yahya mau naik pangkat jabatan, pengen naik jadi kepala dinas misal, bikin aja proposal, taruh di makam para wali Allah. Kenapa? Karena biasanya orang dalam itu cepat. Ya, kalau kita aja kalau misal bikin proposal kalau nggak ada orang dalam cepat apa lambat? Kadang-kadang proposal numpuk, keluar kata cair udah. Ya. Tapi kalau kita taruh proposal kita di wali-walinya Allah, mudah-mudahan cepat. Boleh nggak kita minta? Boleh minta ke Allah. Tapi ntar ngomongnya ke wali Allah boleh, atau ngomong ini boleh. Bagaimana contoh? Contoh, misalkan kita ziarah ke Sunan Gunung Jati. Kata kita ke Sunan Gunung Jati ngomong begini, wahai Tuan saya Gunung Jati, atuh udah jangan tidur raya. Jadi saya pengen kawin 3 kali. Udah tuh doain dah ke Allah. Bisa nggak orang yang mati ngedoain kita? Bisa, jangan salah. Ulangi ya. Bisa nggak orang yang sudah mati mendoakan kita? Bisa, harus yakin. Jangan lantas mengeluarkan dalil idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Waduh. Ngaji belum beres, hadis puluhan ribu, keluarin hadis itu doang. Jikalau seseorang sudah mati maka terputuslah amalnya. Yang putus itu amalnya. Yang terputus itu apa? Amalnya. Adapun mendoakan ke kita masih bisa? Masih bisa. Gak bedanya sekarang kita melakukan kebaikan. Kita semuanya duduk simpul di masjid ini, maka amal ibadah kita ini dipertontonkan kepada orang tua kita. Dipertontonkan kepada kakek-kakek kita. Dipertontonkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang tua kita saat ini sedang bergembira. Saking gembiranya mereka berdoa. Didoakan kita oleh mereka, mudah-mudahan selalu menjadi orang yang soleh dan soleha. Amin. Pun begitu sebaliknya, ketika kita berbuat maksiat, berbuat dosa, maka kesalahan kita itu juga dipertontonkan kepada kedua orang tua kita. Allah perlihatkan ke emak bapak kita, maka bapak emak kita di alam kubur ini nangis, sedih. Kemudian mereka berdoa, ya Allah, jangan matikan anakku sebelum dia mendapatkan hidayah darimu. Nah berarti orang tua kita bisa ngedoain nggak? Bisa. Orang tua kita aja bisa ngedoain. Apalagi para wali. Oh. Saya punya cerita. Ini guru saya sendiri. Guru saya itu yang di Warudoyo, almarhum almarhumlah Akang Wair Apandi. Mama Wair ini kalau misal Mama Wair, Akang Wair kalau dulu saya waktu pesantren sama Akang Wair. Akang Wair berangkat dari Sukabumi kemana? Ke Jakarta, ke Mbah Priuk. Jadi beliau ini
kan beliau tuh pakai cungkup tinggi ya, pakai cungkup. Nanti yang cungkupnya itu kalau kata yang ini nih, itu digebrak sama beliau. Apa kata beliau? Bib, bangun. Kita mau pergi kobor. Udah doain terus. Begitu ngomongnya. Kita nih santri bertemu nih. Ini kayak udah sama CS ya. Ya udah diam aja, kita udah 40 kali berjalan ke sini. Gimana ini? Begitu. Jadi itu wali ditodong. Kira-kira gimana coba? Kalau menurut orang yang wah, ini kiai edan gitu. Kenapa ngomong sama? Iya, kuburan. Tapi pas pulang dari Tanjung Priuk, izin Allah ada. Luar biasa gak kira-kira? Kemudian ini cerita di Cilongok. Cerita Cilongok itu dulu abah ini almarhum Abuya itu kuburannya dulu belum dibangun. Kuburannya belum dibangun. Nah kemudian Habib Lutfi datang ke mana? Ke Cilongok, silaturahmi ke Abah Uci. Kata Habib Lutfi, saya mau jarah ke siapa? Ke Abuya di jarahnya lucu. Walau kita mah ya sekelas tim haji aja tuh makai ilaha doroki. Ini mah kagak naik ke atas. Iya. Udah. Ada yang jarang begitu kemarin. Ini datang nih. Assalamualaikum. Begitu kayak orang hidup. Assalamualaikum. Iya. Iya insya Allah. Ngomong begitu. Turun. Lah kita udah siap-siap. Jamaah belum pernah doa apa gitu ya. Panjang doanya nih. Enggak tahu dia itu masih gitu doa. Selesai turun ke bawah. Ngomong sama Abah Haji Uci almarhum. Apa kata Habib Lutfi? Yai, Abah ente pengen dibangun kuburannya. Oh gitu? Iya. Ya udah ntar saya bangun. Coba. Bapak kita penjara begitu nggak? Bisa penjara begitu nggak? Ya kalau gitu assalamualaikum, nah sehat. Ngomong banyak parah lu. Aduh masya Allah, itu Habib Lutfi. Jadi katanya udah ketemu kelompok gitu doang. Kemudian kemarin di Cidahu lebih lucu lagi. Yang di Cidahu lebih lucu. Abah Lutfi datang ke makam Buya. Baru juga masuk lagi, assalamualaikum. Balik lagi. Ditanya, kenapa Bib keluar lagi? Orangnya nggak ada. Orangnya nggak ada. Lagi kemana tuh Buya kira-kira? Wih, itu katanya Buya nggak ada. Masya Allah, ntar katanya bisa asar. Ini tidur kali ini ya. Balik lagi asar. Kali pakai nggak turutin lebih nggak. Assalamualaikum. Bisa mungkin ya jauh boleh. Iya. Ya udah dah. Saya pulang ya saya. Ya udah. Kali mendoakan. Apa kabar? Oh, masya Allah. Itu kalau misal Cing Haji Semi bisa gitu, kudu ramai langsung ke Musa. Banyak yang minta ayam. Bisa. Itu Wi. Bikin kuburan aja Wi. Sebelum malam-malam ente bikin aja buka. Nah terus ente pura-pura gila. Ada makam wali nongol sendiri begitu. Gua diceritain ini wali anu ente kuncinya laku Wi. Wali A. Makanya saya juga kadang-kadang juga begitu, kadang-kadang juga cuma tengok. Ya santri saya kadang-kadang suka mesem. Saya sering kalau bisa kayak jarak ke makam mau ngaji muslim di depan masjid. Kadang tuh santri suka mesem. Ya sambil kita biasa, karena kan bukan kelas Habib Lutfi ya. Pakai bahasa roti dulu, pakai doa dulu. Beres ke doa mau pulang, nyetok pakai itu tulisannya. Bang, udah nampak lama gak proposal begitu. Santri saya bilang duluan. Tapi ujung-ujungnya mereka ikutin. Apa kata mereka? Bang, jangan dulu saya doang. Cuman jangan di depan umum ya. Ntar ya besok-besok jarak emak. Goblok bawa air kembang. Kita lebaran air kembang nggak? Air kembang. Ntar aja pas diguyur begitu.
kita kebaikan. Paham? Paham? Di setiap kebaikan ada aja apa? Kesalahan. Apalagi salah. Tidak ada kebaikan. Yang benar aja Salah. Contoh, nih kira-kira saya datang dari kampung besar, datang ke sini, benar nggak? Benar nggak? Ngaji bukan? Berarti benar. Tapi jajal anak saya telepon yang kecil. Abah di mana? Abah di Rawaburu. Kapan pulangnya? Entar nak lama amat. Nah, menurut anak saya salah nggak? Salah. Salah nggak? Salah. Menurut mereka Salah. salah. Lama. Setiap kebaikan pasti ada aja celah kesalahan. Menurut anak saya salah nggak? Salah. Salah. Tapi saya nggak takut. Kenapa? Sebab setiap kebaikan pasti ada aja kesalahan. Ya, tapi jangan takut lah. Ya, yang penting selalu saya tekankan. Imam Asy-Sya'rani, Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitab Laqaiful Minan wal Akhlaq, beliau selalu menyampaikan pesan gurunya, yaitu salah satunya adalah Abul Hasan Asy-Syadzili. Beliau menyatakan bahwa ini yang selalu saya tekankan kepada santri saya dan mudah-mudahan juga jamaah bisa memahami. I'lanu bi ta'atikum izharan li 'ubudiyatikum. Zahirkanlah oleh kalian kebaikan-kebaikan kalian. Zahirkan kebaikan itu. Kama yatadhaharu ghayruhu bil ma'asi. Sebagaimana yang lain berani menzahirkan kemaksiatannya. Orang-orang yang bermaksiat berani enggak? Berani enggak mempertontonkan? Berani enggak sekarang menyatakan terang-terangan? Kita lawan dengan bentuk taat kita. Paham sampai di sini kira-kira? Ini kita sekarang mau jaga, iklanin aja. Waria, kiai, nggak ada urusan sama dia. Jelas nggak kira-kira? Orang-orang jalan-jalan healing ke Bali, ngelihat segitiga pengaman. Dan rumah juga ada. Mereka menjohirkan, kita johirkan juga. Yaitu dengan apa? Kita lawan kemaksiatan dengan perbuatan taat. Lawan. Niatnya lempengin nih. Niatnya lempengin, lurusin. Bahwa kita menjohirkan kebaikan kita untuk apa? Melawan keburukan. Majelis-majelis taklim, bangunin. Pengajian-pengajian, johirkan. Jangan sampai kalah sama yang maksiat. Pun begitu sebaliknya. Wa'alaikum bil i'lam. Kalian masalah ilmu johirin, jangan dipendem-pendem. Paham? Ilmu tongolin, keluarin, jelasin. Yang punya ilmu jangan tatawaduan zaman sekarang. Paham belum? Dengerin baik-baik, ngaji tasawuf yang benar. Kalau masalah amal lebih bagus diumpetin. Amal lebih bagus umpetin. Lebih bagus. Paham? Berarti dijohirin boleh? Boleh nggak? Tapi sekarang kalau masalah ilmu, maka kamu wajib menjohirkannya. Karena orang yang menyembunyikan ilmu, dia akan dirantai, dibelenggu dengan belenggu dari api neraka. Jangan kukuran tawadu. Hanafi ada yang datang Bang Hanafi, saya mau ngaji apa lu? Ya ini aja ikro. Ikro berapa? Ikro 3. Lu kan 6 tahun ikro 3 mulu lah. Biarin. Udah ajarin alif fatah, alif kasroi, alif domau, alif. Biarin, udah hati-hati juga. Jangan bilang kan jangan anak saya mau gak bisa apa-apa. Pamer aja nih. Johirin Hanafi. Tulis bila perlu di pelang menerima santri ikro. Begitu. Ya jangan menerima santri baru, tambahin santri ikro. Kenapa? Kalau menerima santri Quran berarti wudhu. Minimal qiraat hafaz harus paham.
Minimal sanad hafaz harus ada, minimal tajwid hafaz guru paham. Jadi kalau misal baru bisa belum punya sanad hafaz, udah aja menerima santri ikro. Makanya santri saya semakin banyak nama disebut oleh guru, maka semakin banyak pula kesempatan terselip doa untuk kita. Bener nggak kira-kira? Ini mah nggak biasa, gua ngaji diomongin dulu. Atau ngaji yang bener. Ya Bang Uji Almarhum kan punya talenan juga Bang Uji. Haji Pendi, habis Haji Pendi kayak nggak punya otak lagi. Kenapa sebabnya? Karena tahu guru itu bukan menjatuhkan. Tapi sekali lagi, semakin nama banyak disebut, maka semakin banyak kesempatan kita akan diingat oleh orang yang menyebut nama kita. Paham dari sini? Jadi kudu kayak bos Hasan aja, bos Hasan habis sama saya sungkem ngaji lagi. Kenapa sebabnya? Karena belajar hati terima itu Abis ini mah bukan nyentil saya, ini malah ngurusin saya. Kadang yang kedua bukan ngomongin saya, ini mah ngomongin orang lain. Keren ya kalau begitu ya. Ui pernah sakit hati? Kagak. Kiai. Karena Ui mah gak punya hati. Sakit hatinya. Puasa ibadah itu kudu senang, ibadah kudu biar bisa mendapatkan nikmatnya ibadah. Ya, udah puyang di rumah, datang ngaji puyang, udah aja bisa ketawa juga, alhamdulillah. Ya, masya Allah di rumah lagi, biar kita mendapatkan nikmatnya ngaji. Sholat aja kalau senang hati kita pengen sholat lagi. Sodakoh kalau hati kita senang pengen sodakoh lagi gak? Nih kita ngasih ke bini ibu-ibu dibeliin baju atuh mukanya sumringah, hatinya senang. Ke suami bilang makasih, kira-kira laki mau ngasih lagi gak? Mau. Berarti laki mendapatkan apa? Suami mendapatkan kebahagiaan. Senang sodakoh, senang. Jajal ibu-ibu dikasih baju harga 1 juta, tas 3,5 juta. Tapi ngomongnya apa? Mana isinya? Kira-kira laki kita ngomongnya gimana? Lu sih kagak bersyukur jasa. Nggak bedanya sholat, puasa. Kita ngerasa kangen. Bentar lagi Ramadan, kita kangen. Kangen pengen puasa Ramadan. Ya. Kenapa suami? Karena menikmati ibadah Ramadan. Kan kalau yang nggak nikmatin mah, Ramadan lagi. Tapi kalau yang senang, alhamdulillah Ramadan sebentar lagi. Saya pengen bisa namatin Quran lagi. Masya Allah. Kalau yang sewot kan Ramadan lagi. Beliin baju lagi. Mersen, jabe. Udah pokoknya asal kita udah senang mau begitu. Udah senang. Oh sholat kedengaran Allahu Akbar, isubuh, masya Allah, senang hati. Kan kalau kita omongan lain lagi, nggak terasa ya? Udah asa. Aduh hidupnya melawan kompor. Ya kalau di toko ngomongin gimana? Gak kerasa ya? Maghrib. Berarti kita bukan menikmati ibadah, menikmati walaupun kongko itu juga bisa bernilai ibadah. Serius itu ibadah. Kongko aja ibadah. Makanya biar kita tambah senang dalam ibadah. Ngaji jadi senang. Ustaz Fatah kalau nggak ngaji badannya pegel. Ibu-ibu rawa burung asal ditanya kenapa kepalaku yang banyak, belum tadarus. Ada ibu-ibu di mana begitu ada. Asal ditanya sama lakinya, mama kenapa aku kayaknya mesem aja. Mama semalam udah tahajud.
kayak begitu? Ada. Ngomong. Abang, ntar jam 3 bangunin saya ya. Emang ada apa? Kekencing. Aduh, kagak nemuin orang bawa burung kayak begitu. Ya ibunya nih, ayah ntar bangunin ya, ibu jam 3 mau ngapain tahajud? Ada nih, ini ada di bawah burung, jadi wali yang begitu. Dia kalau begitu tuh, kebanyakan yang kencing. Ya, jadi biar ibadah senang. Nah, menimbulkan ibadah senang itu harus gimana? Maka harus dengan memakai ilmu. Ilmunya juga harus sesuai dengan gurunya. Bukan cuma sekedar guru, tapi gurunya juga harus nyambung riwayatnya sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bikin hidup kita senang itu tambahannya. Saya mau nanya ke bapak-bapak, gaji pokok sama gaji tambahan. Bapak-bapak kerja dapat gaji pokok doang, gimana? Biasa aja kan? Tapi ketika dapat tambahan, senang nggak otaknya? Wih, ini padahal tambahan 20.000. Iya. Peribahasa uang rokok itu senang jasa nggak? Senang jasa. Begitu juga ibadah. Kalau sholat fardu doang, ya nggak terlalu. Tapi kalau misalnya ditambahin sholat sunnah baru senang. Jadi kalau pengen senang gampang tambahin sholat sunnah. Sholat sunnah tambahin. Ibu-ibu alhamdulillah sunnah mulu ya. Ya, sunnah mulu ibu-ibu. Sunnah mulu. Sunnah Firaun terus kesana. Ya, karena sekali lagi kita mah manusia yang selalu hitung-hitungan sama Allah. Makanya Allah juga nggak bakal bisa dituntut oleh kita. Karena Allah tahu bahwa manusia itu selalu hitung-hitungan. Lu ibadah wajib hitung-hitungan entar. Nih saya tambahin apa? Yang sunnah. Biar apa? Biar senang. Kalau kita kan terbalik. Yang 5 ayat puyeng. Duha. Ya. Padahal ini adalah kekurangan ibadah wajib kita ini bisa ditutup dengan sunnah. Ya, itu faidah sholat sunnah. Faidah sholat sunnah kayak gitu. Yang pertama, bisa menambah kekurangan ketika kita melaksanakan sholat fardu. Lagi sholat ngelamun aja. Ngaji sonip sih keterlaluan. Dari beras aja susah ini yatim jarang. Gak ngikut gengsi, ngikut puyeng. Sholat ngelamun dah tuh ya. Pikiran kemana-mana. 3, 4. Jadi yang nutup itu adalah sholat sunnah. Udah tas belangin aja. Tas belangin bu. Ya, jangan dipikirin jarang mah usahain. Kedua, dengan melaksanakan sholat sunnah. Ini sholat sunnah nih. Melaksanakan apa? Sholat sunnah. Maka hamba tersebut yang melaksanakan sholat sunnah akan mendapatkan rasa cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbah. Seorang hamba tidak akan henti-hentinya melakukan ibadah sunnah kepadaku sehingga aku mencintainya, kata Allah. Jadi kalau pengen dicintai oleh Allah, perbanyak sholat Sunnah. Ketika sekarang Allah sudah cinta kepada seorang hamba, maka kata
bukan mulut manusia lagi. Kupingnya bukan kuping manusia lagi. Tangannya adalah tangan yang selalu dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali kalau ngomong doa nggak perlu panjang-panjang, manjur. Benar nggak kira-kira? Apa itu? Baik. Benar nggak kira-kira? Lah orang tua kita dulu. Berbong meraras ini. Baik. Benar nggak? Ih, saya dikasih jampe mancing sama ngkong saya. Ngkong saya jago mancing. Apa jampenya? Celum siut giriwil. Celum siut giriwil. Celum siut giriwil. Celum siut giriwil. Dia mau dapat lagi. Jampe celum siut giriwil. Celum siut giriwil. Dia tarik ya. Celum siut giriwil. Jampe gitu ya. Si ngaji sore ngasih jampe banyak. Enggak terbang. Di orang tua kita dulu nggak jampe bismillah bisa terbang, benar nggak ya? Kenapa sebabnya? Karena udah dicintai oleh Allah. Para wali dari Cirebon ke Demak, terus langsung datang. Kumpul, nggak pakai telepon, nggak pakai WA, cuman seret. Kumpul di Demak, kumpul semua. Yang di Cirebon kumpul. Lapangan dia, kenapa sebabnya? Punya hijib toy. Apa hijib toy? Hijib melipat bumi. Di bumi itu jadi dilipat. Allahumma qayyid awwalis safari. Terus datang ke Demak. Mbah Holil Bangkalan Madura asal sholat Jumat di mana? Di Masjidil Haram. Percis kayak si Uwi. Asal sholat Jumat nggak pernah dari pabrik. Asal ditanya lu sholat Uwi, baru pulang dan Masjidil Haram. Coba itu. Jadi sekali lagi kalau dia jadi wali Allah, dicintai oleh Allah. Mereka itu dicintai bukan dengan yang wajib, yang sunnah. Paham dan kira yang wajib tetap dijalanin. Besok aja puasa kakak sunnah rajin, goblok nama itu. Bukan gitu, yang wajib tetap dijalanin, yang sunnah dijalanin. Nah, yang dibikin cinta oleh Allah karena melaksanakan ibadah sunnah. Di kemarin saya katakan ada waliyatullah. Dia kan berdoa cuma gitu doang. Ya Allah, saya udah nyapu, sekarang terserah turunin hujan. Sekarang. Masa berdoa begitu ngomong apa ya? Di PCS ya sama Allah. Ya PCS. Ya Allah, saya udah nyapu, turunin hujan. Turunin sekarang. Kamu ke dalam hujan. Hujan patah. Mana kan kebul-kebul. Udah jadi inti kayak gitu. Wali masa ucapnya. Ada orang nggak bisa ngaji, digebuk, palanya sampai hancur, dijahit masuk rumah sakit, baik bisa ngaji. Coba ada. Makanya yang berat-berat kemarin saya ketok. Ya kali gitu, mati langsung. Ya kan pernah dulu katanya ada di Kebon Bandar juga, katanya ada yang nggak bisa ngaji, nyebut huruf susah. Akhirnya kata Udin almarhum celaka, buat telan, baca, wih lancar. Makanya kalau Uwi sekarang nggak bisa ngaji lancar, sini, gua ludahin. Ih, wali itu. Ada orang nggak kawin perempuan nggak kawin, ditepok pantatnya, jokret, wih. Besoknya ada yang melamar. Hanya ibadah sholat. Ketahuan inilah, ya ketahuan ini wali-wali Allah marada beda, wali-wali Allah marada beda. La ya'riful wali illal wali. Enggak ada yang tahu wali kecuali wali. Lah wali sama wali ketemu dia mah punya ciri. Apa cirinya? Kalau ketemu wali sama wali, cirinya kalau ketemu. Aneh enggak kira? Wali sama wali cirinya gak mau. Kenapa sebabnya? Kalau ketemu langsung ditunjuk. Ente wali, wali semua. Paham gak kira-kira? Paham belum? Ini saya wali, Cing Haji Sonik wali.
Wali itu begitu. Asal ketemu aja udah. Anta wali, wanta wali. Udah wali duluan. Nah, tinggal ketahuan. Apakah Anda ini wali dalam urusan syariat atau wali dalam urusan hakikat? Biasanya wali yang urusan syariat umurnya panjang, diadain sama Allah. Tapi kalau urusan wali-wali hakikat minta mati sama Allah langsung. Minta langsung mati. Kenapa? Sebab udah ketahuan sama orang. Makanya seorang wali mah kalau udah ketahuan walinya maka dia minta mati. Makanya kalau misalnya ada yang ciri wali. Yang kedua, wali itu punya ciri. Ciri wali itu apa? Satu, harus bisa diukur dengan syariat fikih. Lihat fikihnya. Misalkan Uwi nemuin orang yang beda, punya kesaktian, punya kehebatan, terdengar pokoknya asal diusap baik, jangan dulu percaya. Bisa jadi itu bukan wali Allah. Tapi lihatlah adabnya kepada manusia dan kepada Allah. Abu Yazid Al-Bustami, seorang waliullah. Beliau mendengar berita bahwa di suatu negeri ada wali. Dilihat sama Abu Yazid, Masya Allah, benar. Sholatnya luar biasa, sunnahnya luar biasa, bacaannya fasih sesuai fikih. Pas keluar ngeludah. Ngeludahnya di mana? Di masjid. Di tanah masjid. Apa kata saya Abu Yazid? Ini mah bukan wali. Karena yang namanya wali mah menjaga adab. Adab ke Allah dia bisa, adab ke manusia dia bisa, tapi adab ke masjid tidak dijaga, maka gugur kewaliannya. Padahal orang tersebut bisa terbang di atas awan, bisa jalan di air, bisa ngerayap di kabel. Itu bukan wali. Kenapa enggak menjaga adab? Makanya kalau ada adabnya ke Allah dijaga, adabnya ke manusia dijaga, adab ke manusia, ke hewan, ke binatang dijaga, itu wali-walinya Allah. Pengaji muslimin, ada burung lewat, lagi matokin, beliau pergi. Kenapa? Sebabnya kasihan, takut ngeganggu. Lagi misalkan, lagi lewat, ada yang nyolong kelapa, nggak digoyah pun, dibiarin, kadang-kadang lupa. Kenapa? Takut buat anak bini. Masya. Kalau kita gimana? Kelapa gua tinggal segini udah bisa ngabur sedai, gua tayakin. Wali-wali Allah nggak mau ngeganggu orang. Masya Allah. Pengaji musonib konon katanya kabarnya asal binatang lagi makan pergi takut ngeganggu. Kita makan Masya Allah ya. Itu sawah kalau terakan banyak jasa. Pebegik sawah tiap sudut. Asal burung makanin jadah menjadah begitu. Tapi katanya pengaji muslim itu mah nggak begitu. Hatta katanya, tapi saya meyakin ini mah benar. Beliau wafat di kasurnya banyak kumbilah kalau kata saudara. Apa sih kumbilah? Bangsat. Jadi kasurnya tuh bangsat. Bayangin coba di kasur banyak apa? Nggak mau dihilangin. Biarin, kenapa? Dia lagi jadi rezeki, karena rezekinya di badan saya. Masya. Karena emang namanya bangsat makanin apa? Itu biarin. Masya Allah. Ada orang kayak begitu sekarang. Macam. Coba itu. Kita mah ada nyamuk dikit aja waduh. Udah pakai baygon, udah pakai autan, yang lebih parah pakai raket listrik. Jadi kalau dia dihukum fikih pakai itu membunuh hewan pakai listrik haram. Serius. Ini hukum fikihnya nih, hukum fikihnya nih. Kalau matiin nyamuk pakai apa? Listrik. Itu hukumnya haram karena takrib. Karena dia matinya itu nggak
disiksa dulu. Langsung gak mati? Enggak. Ada penyiksa. Tuh, lagi kayak gitu nih. Lu nanya video ke sini. Nanya capek ke sini. Nanya capek kamu loh. Jadi kalau bisa jangan pakai apa namanya? Raket istri. Ya, karena tak. Paham ya? Nah, enggak bedanya. Kan dia matinya tuh matinya pelan dan dibakar. Yang kedua, kalau semut merah biasanya kita larang kan. Kita tuh kalau dibakar makunnya ganggang, apa namanya? Obong. Itu haram. Haram hukumnya membakar semut pakai api di ganggang. Hukumnya apa? Minyak tanah. Nggak jadi masalah, yang penting jangan dibakar. Karena kalau pakai minyak tanah, bukan semutnya doang yang mati, pohonnya juga mati. Diminum sama orangnya, mabok. Ya, jangan enggak tuh. Jadi sekali lagi, kalau kita ngaji, kita tambahin yang sunnah-sunnahnya. Ya, begitu. Nah itu fadilah daripada sholat sunnah. Kayak lagi kita bakal jadi wali Allah. Pengen nggak kita semua jadi wali Allah? Pengen, karena wali Allah itu la khaufun alaihim walahum ya. Wali-wali Allah mah nggak punya rasa khawatir, nggak punya rasa sedih. Itu ciri wali-wali Allah. Ucapannya nyata, gerakannya nyata, karena semuanya sudah tidak ada halang-halang lagi antara dia dan Allah. Ketika dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka akan dijawab oleh orang-orang tanpa harus disuruh. Ketika wali menjawab Assalamualaikum, maka jamaah akan menjawab apa? Waalaikumsalam. Nah, kalau sudah dijawab, sekian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Karena sudah pada dijawab tadi kan? Ya udah, biar hanya lagi. Udah jam 10 lewat 10. Ya, takutnya ibu mau pada wirid, kita takut kesiangan. Ya, itu dijawab ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Qadarallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.